Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, pertama khatib ingin berwasiat kepada para jamaah sekalian dan juga kepada diri khatib pribadi, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan. Khususnya sekarang kita sedang melaksanakan ibadah puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan momen ini agar seorang hamba tersebut bisa meraih gelar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, jadikan momen ini momen yang sangat berharga untuk kita manfaatkan, untuk kita raih gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, sudah menjadi hal yang wajar bahwasannya dalam diri kita ini terdapat rasa malas, terdapat rasa bosan. Mungkin di awal-awal kita bersemangat, seperti ketika datangnya awal bulan Ramadan, semua orang menyambut gembira bulan Ramadan karena tahu bulan inilah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, sehingga seluruh kaum muslimin, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menyambut bulan tersebut dengan riang gembira, mempersiapkan diri mereka untuk melaksanakan serangkaian ibadah. Namun tentunya ketika sudah berjalan waktu, ketika sudah hampir habis dari bulan tersebut, timbul rasa malas, timbul rasa bosan dan lain sebagainya, sehingga diri kita semakin turun atau semakin melemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Walaupun begitu, seorang hamba hendaknya menyabarkan dirinya, karena dia tahu bahwasannya di atas kesabaran dirinya ada suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ada suatu hal yang tidak bisa tergantikan oleh dunia dan seisinya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, manfaatkan waktu yang tersisa dari bulan Ramadan dengan beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ketika keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, di antara hal yang bisa membuat kita tetap bersemangat, tetap termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir dari bulan Ramadan, hendaknya kita menyadari
bahwasannya hari-hari di bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang sedikit ketimbang hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu, hari-hari yang berbilang. Jelaskan bahwasannya firman Allah tersebut memberi gambaran kepada kita bahwasannya sesungguhnya bulan Ramadan ini enggak banyak, 29 atau 30 hari. Terlebih hari ini telah berlalu beberapa hari yang banyak dan tersisa 3 atau 4 hari, 2 atau 3 hari yang sangat sedikit sekali. Apabila seorang hamba menyadari hal tersebut, ini akan memotivasi dirinya bahwasanya Ramadan tinggal sedikit lagi. Walaupun dahulu misalnya kita merasa sudah banyak beribadah, siapa yang menjamin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita juga merasa dahulu masih kurang dalam beribadah, maka kesempatan ini 2 atau 3 hari ini gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan momentum terakhir, detik-detik terakhir untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, di antara hal yang kedua yang bisa menyemangati kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita menyadari bahwasannya kesempatan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita saat ini hendaknya diisi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya kesempatan, waktu luang, nikmat sehat adalah waktu yang perlu kita isi dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu anha heran, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Padahal engkau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang." Maka apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Afala akunu ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura." Wahai Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Lihat bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah menyadari bahwasanya dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, dosanya yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Nabi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang dosanya belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka lebih patut lagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyatan man hamalna qablahu dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Wahai orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Nabi Nuh adalah seorang hamba yang sangat bersyukur. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memiliki sifat syakur yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dan ayat tersebut menjadi teladan bagi kita bagaimana kita hendaknya meneladani sifat Nabi Nuh alaihi salam. Namun ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, tidak banyak dari pengikut Nabi Nuh dan juga orang-orang setelahnya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah dalam ayat yang lain mengatakan, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan hakikat dari penghambaan, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun."
bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya hakikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan 'alal mab'uuts rahmatan lil alamin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Hal yang ketiga yang bisa memotivasi kita untuk bersemangat beribadah di akhir dari bulan Ramadan ini adalah hendaknya kita menyadari bahwasannya kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajalnya menjemput. Walikulli ummatin ajal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan setiap manusia ada ajalnya, ada waktu kapan dia akan wafat. Wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan jika datang ajalnya maka tidak akan dimajukan ataupun dimundurkan. Dan apabila seorang hamba menyadari bahwasannya dia tidak tahu ajalnya kapan menjemput, ini akan mendorong dia untuk bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia enggak tahu di semasa hidupnya apakah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena dia tidak tahu istighfarnya, mohon ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala apakah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sehingga seorang hamba ketika dia menyadari bahwasannya ajalnya tidak tahu kapan datang, ini akan membuat dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di antara kita setelah ini sudah berpulang, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita ambil pelajaran orang-orang sebelum kita. Bisa jadi kemarin sanak saudara kita atau kerabat kita atau tetangga kita ada yang telah mendahului kita dan belum masuk dalam bulan Ramadan. Atau ketika masuk di awal-awal Ramadan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia untuk wafat, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk memaksimalkan beribadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Kemudian hal yang keempat yang dapat memotivasi kita untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa bersemangat beribadah di akhir dari bulan Ramadan ini adalah hendaknya kita menyadari bahwasannya lelah letih kita, capek yang kita rasakan, bosan yang kita rasakan itu tidak ada apa-apanya dengan dahsyatnya nanti keadaan manusia di padang mahsyar, dengan keadaan seseorang nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari di kepala manusia. Ketika seorang hamba sudah tidak mempedulikan keadaan orang lain, ketika keringat seorang hamba bisa jadi berada di atas kepalanya atau setengah badannya sesuai dengan amal perbuatannya. Mari sama-sama kita sadari bahwasanya lelah letih kita itu tidak ada apa-apanya dengan dahsyatnya nanti keadaan seorang hamba di hari kiamat. Dan juga kita harus menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran yang besar di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan salat pada bulan Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih pada bulan Ramadan karena iman
dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Dan riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Ya, dalam hadis tersebut, 3 ibadah tersebut masih ada kesempatan bagi kita untuk melaksanakannya di sisa hari ini. Baik dari ibadah puasa ataupun salat malam, salat tarawih, ataupun juga untuk meraih pahala di malam Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar tersebut. Kita tidak tahu, bisa jadi malam Lailatul Qadar tersebut berada di akhir, di mana ketika kita sudah mulai lalai dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mulai menyia-nyiakan atau sudah menyepelekan sisa waktu dari bulan Ramadan, ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan malam Lailatul Qadar berada di akhir dari penghujung bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu wa taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.